Assalamualaikum, Mbak Nama saya Ita, Pak. Ita. Iya, dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa ini. Pendidikan Bahasa Jawa. Iya. Oke, apa yang bisa Pak Romadi bantu? Saya bertanya tentang itu, Pak. Prinsip kerjasama dalam naskah. Nih, Iya. prinsip kerjasama dalam naskah sandiwara bahasa Jawa. Judulnya Rombong ya. Iya. Ini karya Dening Bagus Wahyu Setiawan. Ini Mas Bagus itu loh. Iya. Ya, ini ditulis tahun 2017 ya. Iya. Oke, sekarang yang kamu ingin tanyakan tentang prinsip kerjasama. Nah, kalau prinsip kerjasama berarti itu dilihat dari komponen teks, konteks, dan konteks. Jadi dalam pragmatik itu kan kita bisa melihat adanya tindak tutur dan lawan tutur. Iya. Nah, sehingga kalau kita lihat di adegan satu ini ada misalnya penutur, Purwasih, lawan tuturnya Sarwono. Nah, misalnya saya lihat ini konteksnya yang ini, konteks lampu panggung dibagi dadi loro. Siji nyorot omah sing ana rombong dodolan ing emperan. Sing siji nyorot ana ing omah kang ketara rada mewah. Mertandani yen sing duwe omah pawongan sing rada sugih. Lah, ini konteks. Iya. Ya, konteks. Lampu nyoroti omah sing ana rombonge, lampu sijine mati. Nah, ini kan bagian konteks. Konteks suasana, konteks situasi. Nah, sehingga kalau kita lihat dari prinsip kerjasama yang dipatuhi di penutur 1, alhamdulillah ya Mas, asline dagang dina iki rada lumayan. Gorengane ludes, gari loyange tok. Jangane yogur kari koret-koretan. Muga-muga kahanan kaya ngene iki iso saben dina ya Mas. Ya. Ini penutur siapa? Purwasih. Nah, sekarang Sarwono. Iya Bune, iki mono rak merga berkah saka Gusti kang akarya jagat. Awake dhewe kudu wajib ngucap syukur, ora mung merga lagi ketekan rezeki kaya ngene iki. Ning ya ugi rikala pasusah. Wis ge ayo ndang dirampungke Bu. Mari ngene ayo ge ngaso. Nah ini antara Purwasih dan Sarwono ini ada prinsip kerjasama dalam komunikasi. Artinya yang disampaikan oleh Purwasih sama Sarwono itu gayung bersambut. Jadi dalam prinsip kerjasama itu kan ada maksim 4 maksim ya, maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim cara, dan maksim relasi. Nah, itulah yang dipenuhi ketika prinsip kerjasama dalam pragmatik itu ketika penutur dan lawan tutur itu saling memenuhi implikator dan peranggapannya, berarti dia mematuhi prinsip kerjasama. Tapi kalau tidak dipatuhi prinsip kerjasama berarti dia melanggar prinsip kerjasama. Ketika dilanggar prinsip kerjasama berarti memiliki implikator atau tujuan tertentu yang terselubung begitu. Oke, apalagi? Jadi bahasa yang baik untuk penulisan naskah itu seperti apa, Pak? Bahasa yang baik untuk penulisan naskah. Jadi bahasa yang baik untuk penulisan naskah itu yang pertama benar. Benar dari sisi PUB-nya. Kalau bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Jawa itu sesuai dengan tata baku tulisan bahasa Jawa. Yang kedua baik. Baik itu artinya komunikatif, ya. Bahasa itu baik itu komunikatif ketika kita manfaatkan bersama komponen-komponen pembaca dan juga komponen-komponen situasional. Teks, konteks, dan konteks itu semua beragam dan itu berdampak. Nah, oleh karena itu bahasa yang baik itu bahasa yang komunikatif yang bisa dipahami maksudnya. Ketika Mbak Lita berkomunikasi ke Pak Romadi, kemudian menyampaikan ide gagasannya, saya memahami itu bahasa baik. Meskipun pakai bahasa misalnya bahasa, kamu asli mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur itu bukan. Itu apa? Bahasa Jawa Timur itu yang mengatakan kekhasan Jawa Timur? Kon, Pak, biasanya. Hah? Kon. Iya. Oh kon. Nah, itu kon. Nah, kon. Atau misalnya bahasa Banyumasan atau Purwokerto nyong. Ojo kayak gue gitu ya. Aku ora mangan sego tapi mangan segak. Jadi maksudnya itu. Ini masing-masing menjadi salah satu bagian yang perlu dipilah, pilih, lalu diputuskan dalam penggunaan bahasa. Kaitannya dengan pembacanya siapa. Kalau memang orang Jawa mungkin itu konteks kebahasaan menggunakan bahasa Jawa itu baik. Tapi ketika kita ini akan digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya kira lebih tepat ketika menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawanya itu digunakan
tata tulis penggunaan bahasa dengan tata tulis yang benar sesuai dengan PUB-nya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Begitu Mbak Lita. Terus apa lagi? Kalau untuk misal mau menulis naskah itu adakah peran penting untuk prinsip kerjasama Pak? Apakah harus adanya? Tentu. Jadi prinsip kerjasama itu akan sangat bermanfaat dan perlu dipahami karena dalam proses penulisan naskah itu kan harus kita lihat dari aspek istilah Pak Romadi kalau menulis naskah atau berliterasi dengan Ratu Lisa itu dengan 8D. Sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan, dikerjakan, kemudian dikolaborasikan, kemudian didiskusikan, kemudian dikritisi, dan kemudian disayangi. Jadi kalau 8D itu dimanfaatkan dalam proses berliterasi Ratu Lisa, keren, sehingga bisa berdampak. Entah prinsip kerjasama diterapkan dengan berbagai strategi tek-tek konteks itu nanti nyambung semua, begitu. Ya. Menurut Bapak, apakah naskah ini tuh sudah sesuai sama ciri bahasa yang baik untuk penulisan sebuah naskah? Kalau Mas Bagus yang dituliskan di naskah ini Mas Bagus itu kan sekarang jadi dosen di IAIN Tulungagung ya. Halo Mas Bagus, sukses ya untuk Mas Bagus, keren luar biasa. Ini naskah panjenengan dipun teliti kali Ananda Ita. Semoga sehat, lancar dan sukses di Banyagung, keren. Salam untuk teman-teman di Banyagung. Kok Banyagung? Tulungagung. IAIN Tulungagung Mas Agus ya. Mas Bagus. Nah, keren. Jadi kalau naskah Mas Bagus ini sudah sesuai dengan tata tulis ejaan, sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan bahasa Jawa dan itu senantiasa berdampak atas keterbacaan dan juga tek-kotek dan konteks. Ini bisa dipahami secara utuh dan tentu saja Mas Bagus juga sudah mempertimbangkan itu. Misal naskah ini dijadikan bahan ajar di sekolah SMP itu bisa nggak Pak kira-kira? Prinsipnya semua bahan ajar bisa sesuai kebutuhan dan KD-nya. Nah, KD-nya di SMP ada enggak? Ada. Kalau KD-nya ada, tentu kesesuaian naskah ini sepanjang selaras nanti bisa dipilih dan dipilah. Keselarasan sesuai dengan keterbacaan, sesuai dengan isi, sesuai dengan bahasa yang digunakan sehingga akan selaras dengan anak-anak di tingkat SMP sehingga akan bermanfaat. Saya kira Mas Bagus pun sebagai penulis sudah mempertimbangkan bagaimana naskah ini bisa digunakan oleh semua aspek dan semua jajaran, begitu. Apabila digunakan sebagai bahan ajar, kira-kira ada kelebihan dan kekurangannya nggak Pak? Kalau yang saya lihat dari naskah ini, kelebihan ketika dijadikan bahan ajar itu kelebihannya menggunakan konteks keseharian. Nah, konteks keseharian dari anak-anak, konteks keseharian dari masyarakat, konteks keseharian dari orang-orang di pedesaan. Ini posisinya ketika jualan di masa-masa seperti ini kan ini menunjukkan keseharian kehidupan orang di daerah. Sehingga Mas Bagus ini betul-betul mengangkat kearifan lokal bagaimana itu bisa menjadi salah satu bagian keteladanan. Karena keteladanan itu memikat hati ya Mas Bagus. Luar biasa Mas Bagus. Ini Lita ini memang keren Mas Bagus. Mengambil naskahmu sebagai sumber literasi, sumber penelitian dan objek penelitian untuk penelitian skripsinya Mas Bagus. Gitu terus? Kira-kira kekurangannya apa Pak kalau dijadikan bahan ajar? Kalau kekurangannya, kalau menurut saya ini enggak kurang sih, cuma saya kira perlu ada dwibahasa. Kalau perlu multibahasa. Jadi bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jadi nanti bisa dimanfaatkan digunakan oleh semua kalangan baik di Indonesia untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat maupun mungkin Indonesia. Prinsipnya bisa bermanfaat. Saya kira ini bisa dipentaskan juga di Papua, bisa dipentaskan di Sorong, bisa dipentaskan di Aceh, bisa dipentaskan di Pulau Buru, bisa dipentaskan di Ambon, bisa dipentaskan di Jakarta. Jadi makanya Mas Bagus ini naskahnya saya kira perlu digubah ke multibahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa keren gitu ya. Gitu ya. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jadi apa yang disampaikan Mbak Lita tadi menjadi penting dalam penulisan naskah itu salah satu menjadi upaya bagian berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Sehingga kalau tadi saya katakan berliterasi dengan Ratu Lisa dengan 8D itu akan memudahkan kita memantik ide dalam situasi dan
apa konteks yang berbeda-beda, tetapi semangat untuk menghasilkan karya itu akan tetap sama. Dan ini menjadi bagian penting bagaimana kita senantiasa bisa menghasilkan karya inovatif tapi tanpa mengurangi rasa produktivitas, dan situasi itu akan berguna untuk multi generasi Indonesia. Saya kira itu. Sukses senantiasa. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin lisan membaca sehingga kita akan selalu menyinari dunia bersama Mbak Lita dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa, sehingga kita akan selalu menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari. Sukses dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.